Shalom saudara, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu pagi hari ini dalam renungan pagi bersama saya Dr. Gerson. Hari ini hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021. Saudara, sukacita sekali kita boleh bertemu pagi hari ini. Dan kita akan bersama merenungkan dan akan berdoa pagi hari ini. Saya percaya berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita merenungkan Taurat Tuhan dan firman Tuhan dan berdoa. Saudara, pagi hari ini saya ajak saudara untuk kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Amsal 23 ayatnya yang ke-7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, apa yang kita pikirkan setiap hari atau apa yang saudara renungkan setiap hari? Apakah kita terus-menerus memikirkan masalah dan kesulitan, atau kita memikirkan dan merenungkan kehebatan Tuhan yang penuh kuasa dan akan memberikan kita jalan keluar dari setiap masalah? Saudara, ada satu kalimat atau quote bijak dari anonim, ya, disebutkan bahwa begin with the end in mind. Begin with the end in mind, artinya mulai dengan ending dari suatu pemikiran. Artinya ketika kita melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan ini, mulailah dengan memikirkan lebih dahulu atau memvisualisasikan apa yang akan kita capai. Saudara, ketika pagi hari ini mungkin saudara bangun mau melakukan suatu aktivitas, maka coba pikirkan aktivitas itu seolah-olah saudara sedang melakukannya. Ya, saudaraku, ayat Amsal tadi, ya, sebab setiap orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya apa, saudara? Ketika kita melakukan sesuatu dan kita sudah memikirkannya, ya, itu akan mempengaruhi apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi jangan saudara menganggap remeh apa yang ada dalam pikiran, sebab apa yang ada dalam pikiran itu mencerminkan kapasitas hidup, mencerminkan kemampuan dan juga mencerminkan batasan kita. Saudara, iblis tahu benar kalau pikiran kita memiliki peran yang penting di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, serangan yang dilakukan iblis adalah salah satunya ada di pikiran kita. Dia menanamkan pola pikiran negatif bahwa sesuatu tidak mungkin, mustahil, mana bisa kamu berubah, mana bisa kamu sukses, mana bisa kamu menyenangkan Tuhan, percuma, dan sebagainya. Kenapa, saudaraku? Karena iblis tidak menghendaki hidup kita untuk memperoleh berkat dan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Jangan salah, saudaraku, mungkin iblis bisa membiarkan kita memiliki banyak harta di dunia ini, tetapi kehilangan berkat Tuhan yang lebih dari sekedar harta. Saudara, iblis ingin kita untuk terus hidup di dalam kutuk dosa, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam sakit penyakit, gagal, dan yang paling penting adalah tadi, hidup di dalam dosa. Alkitab menegaskan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa dan kutuk dosa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Saudara, perhatikan, ini hanya pola pikir kita yang diubahkan. Ketika kita berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, maka kutuk dosa itu tidak berkuasa lagi atas kita. Kita hanya memikirkannya bahwa Allah telah datang ke dunia, mati untuk kita dan merebut kita dari dosa. Nah, saudara, ketika kita mempercayai atau mengimani hal itu di dalam hati dan pikiran kita, maka itu dianggap sebagai iman di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pikiran kita sangat penting. Saudara, apa yang harus kita pikirkan?
Matius 9 ayat 17b berkata, anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru, dan demikian juga dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, anggur baru berbicara tentang berkat dan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Maka ketika kita memiliki pola pikir yang baru, maka hal itu yang akan membuat hidup kita diberkati Tuhan. Saudara, apakah pola pikir yang baru itu? Hanya satu, saudara, pola pikir itu, yaitu pola pikir menyenangkan Tuhan, atau pola pikir yang memiliki hikmat Tuhan. Apa arti hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan itu hikmat yang melampaui segala akal. Saudara, manusia hanya punya kemampuan untuk berpikir bahwa kesuksesan adalah sebatas di dunia ini. Tetapi hikmat Allah yang diberitahukan atau yang diberitakan oleh Paulus, yang mana Yesus sendiri menyatakannya ketika ia ada di bumi, adalah hikmat yang melebihi segala akal. Kita hanya bisa berpikir sampai di liang kubur, tetapi ada hal yang lain beyond atau lebih daripada liang kubur kita, yaitu kehidupan kekal. Oleh sebab itu, memikirkan hal-hal kerajaan Allah adalah pola pikir baru yang ada di dalam hidup kita. Dan senantiasa seharusnya kita hanya menyenangkan Tuhan dan hidup untuk kerajaan-Nya. Dengan demikian hidup kita pun akan selaras dengan pemikiran Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kami pagi hari ini. Kami mau mengubah pola pikir kami, biar pola pikir kami Tuhan untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia, bahkan hal-hal yang kekal. Bukan hanya hal-hal yang ada di bumi ini Tuhan. Bumi ini akan lenyap, dengan sekejap mata Tuhan Engkau boleh bisa mengizinkan setengah dari bumi ini hancur, ataupun langit akan runtuh Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bahwa di luar semua itu hikmat Allah adalah membukakan mata rohani kami bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada Engkau Tuhan yang menyambut kami nanti di awan-awan yang permai. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, biar Tuhan pimpin, dan apa yang kami pikirkan bukan hanya sekedar apa untuk di dunia ini saja, tapi untuk kekekalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan hal ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan boleh bekerja lewat apapun yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percayakan hal ini dalam tangan-Mu, dan Tuhan berkati juga orang yang kami kasihi, orang yang mencintai kami, orang yang membenci kami, juga para pemimpin negara kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Senang sekali kita boleh bertemu pagi hari ini, dan saya percaya berkat Tuhan akan mengubahkan hidup kita menjadi luar biasa. Sampai bertemu lagi dalam renungan pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.